Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Selvin. Pagi, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa ya, kita awali dengan doa. Edo, silahkan dipimpin doanya. Silakan Tuhan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita dengan diawali doa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Masuk semua hari ini? Ibu cek ya. Agil Sahrul Gunawan, Ada Bu. Ardianto, Iya Bu. Arya Sukma, Ibu. Jeffrey, Ada Bu. Sarah, Selvin. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian, siapa di antara kalian yang tahu tentang rukun iman? Rukun iman ada berapa jumlahnya? Ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kelima, kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Bagus, kalian masih ingat. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Agar pembelajaran kita nanti sesuai target, kita ada tujuan dalam pembelajaran kali ini, yaitu kalian setelah mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, kalian dapat mendeskripsikan pengertian tentang qada dan qadar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan tentang dalil qada dan qadar. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis apa sih hikmah kita mempelajari atau kita iman kepada qada dan qadar. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, anak-anakku sekalian, Allah itu menciptakan makhluknya beragam dan bervariasi agar makhluknya dapat hidup secara seimbang. Tentunya seperti yang kita lihat, ada orang miskin, juga ada orang kaya, ada juga yang sehat, kemudian ada juga yang sakit. Apalagi Allah ciptakan juga malam, ciptakan juga siang. Semuanya seimbang. Dan dari ciptaan Allah ini semua, kita harusnya sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, kita harus banyak bersyukur. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini. Pertama, kita akan mengamati dalil tentang qada dan qadar. Sudah siap? Sudah. Oke, sekarang dibuka di halaman 162. Silakan. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Kita akan mengamati yang ada di dalam hadis. Kemudian kita akan tahu apa sih makna atau apa sih arti tentang qada. Sebentar, Ibu tulis. Kita amati yang pertama. Ibu mau kita bermain peran dari kelompok di sebelah kanan. Satu orang untuk maju ke depan. Jadi kalian semua yang di depan, dengarkan baik-baik nanti apa yang dibacakan oleh kawan kalian. Pertama, Ibu akan baca, Ibu akan mengawali. Perhatikan baik-baik ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani.
Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, Ya, Kak Cici. Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari malaikat berkata lagi, Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, Ya, Mas Aki lagi. wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dibaca tadi? Kapan Allah menciptakan sesuatu? Saat di dalam kandungan. Kemudian tadinya tidak ada, hanya berupa air. Kemudian jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Kemudian menjadilah seorang janin yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Inilah yang dimaksud dengan qada. Apa? Qada. Jadi Allah sudah tentukan, Allah sudah catat sebelumnya, yaitu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan. Allah sudah tulis semuanya. Bahkan daun jatuh pun sudah Allah tulis. Oke, tentang qada paham? Jangan dulu duduk, sekarang geser sebelah sini. Ini adalah penjelasan tentang qada. Oke, selanjutnya tentang qadar. Tentang apa? Qadar. Oke, Ibu mau ambil sampel di sini. Kita lihat di depan, ini ada kawan kalian bernama Jepri dan ini ada Asaib. Kita tengok ciri-ciri badannya. Oke, fisiknya, rambut Asaib keriting dan rambut Jepri ini lurus. Kira-kira rambut Jepri dan rambut Asaib ini Asaib yang buat apa memang Allah sudah ciptakan? Bisa nggak dirubah menjadi yang keriting jadi lurus secara permanen? Tidak. Inilah asli perwujudan yang disebut dengan qadar. Apa? Qadar. Yang tidak bisa dirubah. Paham sampai sini? Nah, qadar ini tidak bisa dirubah. Jepri terlahir sebagai seorang laki-laki. Paham toh? Selanjutnya, Ibu mau tanya siapa di sini yang ranking 1? Eno? Silakan maju Eno. Geser Eno. Eno ini adalah siswa kita yang ranking 1. Ibu tanya, Eno, kamu bisa ranking 1, tiba-tiba ranking 1 atau ada usaha? Usahanya berupa yang tadinya tidak ranking jadi ranking. Bisa diusahakan tidak? Bisa. Ini juga disebut dengan qadar. Makanya qadar dibagi menjadi 2 macam. Untuk membedakan, Mas Jepri pegang. Kamu juga pegang atas ini. Nah, mubram ini, qadar ini disebut juga takdir. Takdir mubram dan juga takdir mu'alak. Takdir mubram tadi, Mas Jepri, takdir mu'alak, Mas Eno, masih bisa dirubah, diusahakan? Bisa. Yang tadinya tidak ranking menjadi ranking dengan cara berusaha. Bagus, mantap. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, paham? Paham tuh? Paham? Jadi qada ini sudah Allah tentukan sejak zaman azali, sedangkan perwujudannya disebut dengan qadar. Baik anak-anak, karena tadi tidak ada pertanyaan, sekarang ibu yang akan bertanya. Silahkan anak-anak sekalian diskusikan pertanyaan ibu yang ada di lembar yang sudah ibu sediakan. Oke, sudah? Oke, sekarang silahkan dari kelompok
sebelah kanan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan. Berdiri ya. Apakah hukum karma itu ada? Nah, apakah hukum karma itu ada? Tidak. Kemudian, hasil jawaban kalian? Ya. Hukum karma itu ada. Jelaskan. Karma adalah balasan bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat baik di masa hidupnya. Lalu, Contohnya tidak pernah bersedekah, menghina orang, dan selalu menghina orang. menurut kelompok di sebelah kanan, hukum karma itu balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat jahat, begitu. Ini menurut kelompok sebelah kanan, kelompok 1 ya. Oke, kelompok yang ketiga silahkan ditanggapi sebagai kelompok menyangga. Oke, malah sependapat ya dengan kelompok 1. Oke, selanjutnya kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan. Apakah qadar itu berdasarkan warisan dari orang tua? Apakah qadar tadi yang ada hidung mancung, ada yang sudah ranking, itu tadi apakah warisan dari orang tua? Hasil diskusinya? Jawabannya tidak, karena itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya justru tidak. Ada yang menyanggah tah? Ada yang menyangkal? Ada yang tidak sependapat? Jepri? Tidak sependapat. Berarti qadar itu menurut kamu adalah warisan dari orang tua? Iya. Kata Jepri, warisan dari orang tua. Hidungnya mancung juga mancung. Tapi kata kelompok 2, tidak. Karena qadar itu adalah anugerah dari Allah. Oke. Tentang hukum karma. Hukum karma itu dalam Islam tidak ada. Hukum karma itu adalah warisan orang Hindu-Buddha. Jadi dalam Islam itu tidak ada kata-kata hukum karma. Sedangkan dalam Islam, dalam agama kita tidak ada kata hukum karma. Balasan bagi orang yang berbuat jahat, Allah yang balas. Balasan di dunia dan di akhirat itu Rasulullah menjelaskan bagi orang yang berdurhaka kepada orang tua. Itu balasannya konstan. Kemudian yang kedua dari kelompok 2 tadi tentang qadar apakah warisan dari orang tua. Ibu setuju dengan kelompok kedua bahwa qadar itu adalah anugerah dari Allah, bukan warisan orang tua. Contohnya, kalau orang tuanya petani, anaknya ada yang menjadi pengusaha. Ada yang orang tuanya tidak bisa baca, anaknya bisa dapat juara. Itulah qadar, bukan warisan dari orang tua. Sampai di sini paham? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apakah orang yang berbuat jahat disebut takdir? Lalu kenapa orang tersebut tetap berdosa? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah ciptakan orang yang jahat? Kenapa Allah nggak ciptakan yang baik saja? Dan orang yang jahat itu masih dihukumi dengan dosa. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Eno, tepuk tangan dulu untuk Eno. Biar semangat ya. Silakan Eno. Kenapa? Oke, bagus deh, nggak apa-apa. Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada? Baik, anak-anakku sekalian. Jadi pertanyaan tadi sudah bagus ya. Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Makanya orang yang terlahir itu di dunia tidak ada yang langsung terlahir jahat, ya enggak? Masih ada kesempatan untuk merubah. Nah, bisanya tahu seseorang itu takdirnya jahat dari mana?
Nah, orang itu tahu takdirnya jahat kalau dia sudah berbuat jahat. Kamu tahu nggak kalau hari besok kamu mau berbuat jahat? Enggak, makanya jangan berusaha untuk berbuat jahat. Paham? Nah, jadi jangan katakan takdir sebelum kita berusaha. Sebelum kita ke evaluasi, anak-anakku sekalian, ibu mau ada menampilkan sesuatu. Gambar apa? Gambar janin. Kalau janin di dalam perut seorang ibu itu termasuk takdir? Takdir apa? Kenapa mubram? Tidak bisa dirubah. Laki-laki mau perempuannya, mau lahirnya kapan tidak bisa dirubah. Allah sudah takdirkan dari sana. Tidak bisa juga pesen. Tidak mau terlahir dari orang tua yang miskin, nggak bisa pesen ya. Semuanya sudah dari Allah. Oke, gambar yang kedua. Perhatikan ya. Gambar apa itu? Kuburan. Liang lahat. Liang lahat tempatnya orang mati. Berarti orang mati itu termasuk takdir apa ya? Takdirmu mubram. Kenapa takdir mubram? Karena kematian itu tidak bisa dirubah. Sudah ditulis oleh Allah kapan seseorang itu akan mati. Untuk memantapkan pengetahuan kalian, ibu akan mengambil nilai tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah, nanti ketua kelasnya tolong dikumpulkan semuanya. Nanti kita akan koreksi setelah istirahat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah di penghujung pembelajaran. Anak-anak sekalian, bagaimana tentang materi kita pada hari ini? Apakah mudah dipahami? Mudah ya dipahami ya. Oke. Untuk tugas yang pertama kalian buat ringkasan, kemudian yang kedua kalian buat analisis dari iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup ada pembelajaran hari ini, kita selalu banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah ciptakan kita, Allah berikan kita apa, itu semuanya adalah kehendak dari Allah. Hanya saja kita disuruh untuk berusaha. Jadi anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk belajar, untuk menjadi orang yang sukses. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ibu akhiri, tentunya ibu ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam sikap, ibu minta maaf. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.